بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Islam yang dibumikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengandung ajaran ritual Islam, juga menjadi mata air ajaran sosial yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak boleh terlalu menganga. Gambaran kebaikan sosial dalam Islam bisa kita lihat dari perintah untuk saling membantu. Orang kaya membantu orang miskin, orang yang mampu membantu orang yang lemah, orang yang kuat membantu orang yang tidak berdaya. Bukan sebaliknya, yang miskin menjadi semakin miskin, yang lemah dan tak berdaya ditindas, diinjak-injak atau dibiarkan hidup terlunta-lunta. Tidak seperti itulah ajaran agama kita. Melalui ibadah kurban, kita kembali diingatkan tentang pentingnya menghadirkan sikap pengorbanan. Sikap ini terwujud dalam bentuk saling peduli kepada sesama, berempati atas penderitaan mereka yang sakit, yang teraniaya, atau yang tengah memikul beban hidup yang teramat berat. Islam mengajarkan kepada kita untuk merasakan nasib sepenanggungan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hati masing-masing, seolah kita berkata kepada mereka, sakitmu adalah sakitku, deritamu adalah deritaku, kesedihanmu adalah kesedihanku. Apa yang kamu rasa dan tanggung juga menjadi rasa dan tanggunganku. Seperti inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Jastaqa udwan tada'allah sa'irun jasadi bisyahrin wa humma. Kamu melihat kaum mukminin dalam berkasih sayang, mencintai, tenggang rasa adalah seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh lainnya merasakan panas dan tidak bisa tidur. Melalui momentum ibadah kurban ini, kita disadarkan bahwa di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, bahkan di dalam garis kemiskinan. Karenanya, mari manfaatkan waktu dan kesempatan setiap Idul Adha seperti ini sebagai penyemangat diri kita untuk lebih memperhatikan sesama lewat ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang bernuansa ritual sekaligus sosial yang tentunya mengandung hikmah di dalamnya. Paling tidak ada 6 hikmah dari ibadah kurban.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Pertama, setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Qulna ya Rasulullah, fasuf qala wa kulli sya'ratin min as-sufil hasanah. Setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya ya Rasulullah? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga adalah satu kebaikan. Hikmah kedua daripada ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibni Adam yawman nahar, amal ahaba ila Allah azza wa jalla min hiraqatin damit wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa atfariha wa ash'ariha wa inna dama yaka Allah min al-azza wa jalla bi makanin qabla an yaka 'ala al-ardi fatibu biha nafsa." Yang artinya, tidak ada amalan dari anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke bumi. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hikmah yang ketiga, sebagai ciri keislaman seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yusalli fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan harta, lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah keempat daripada ibadah kurban sebagai syiar Islam, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkura ismallah 'alayya ma razaqahum minal bahimatil al'imma fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, ibadah kurban adalah mengenang ujian kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 107 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail sebagai anak yang soleh menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih putra kesayangannya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang keenam daripada ibadah kurban sebagai misi kepedulian kita kepada sesama. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah ta'ala." Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam kitab sucinya Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana penggambaran akhlak Nabi Muhammad, beliau menjawab bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Qur'aniyah. Sejatinya substansi ibadah kurban adalah kekuatan hamba untuk mengendalikan dan mengorbankan sikap dan perilaku negatif dalam dirinya yang diganti dengan sikap dan perilaku positif yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa.